menuntut jaminan keamanan warga perumahan Gresik Kota Baru demo Petrocina. Kunjungi rumah janda, seorang pemuda babak belur dihakimi massa. Parade busana Kediri suguhkan busana dengan bahan alam dan barang bekas. Selamat pagi warga Surabaya dan sekitarnya. Senang saya Riko Anggara kembali hadir ke hadapan Anda dengan rangkaian informasi dari Surabaya dan sekitarnya dalam liputan 6 pagi Surabaya. Selain 3 informasi tadi akan kami tampilkan juga KPU Surabaya tetapkan coblos ulang Pilwali 1 Agustus mendatang. Dan segera saja kami awali liputan 6 Surabaya dari Gresik. Warga perumahan Gresik Kota Baru menolak eksplorasi sumur minyak Lengowangi 1 oleh Pertamina Petrocina East Java. Mereka menuntut jaminan keamanan dan keselamatan karena perumahan mereka sangat dekat dengan lokasi penambangan. Menolak eksplorasi sumur migas Lengowangi, itulah pesan unjuk rasa yang digelar puluhan warga perumahan Gresik Kota Baru. Pertamina Petrocina East Java atau PPEJ selaku pelaksana pengeboran minyak itu dianggap tidak pernah mensosialisasikan keamanan penambangan itu. Keberatan itu juga mereka tuangkan dalam penggalangan tanda tangan oleh segenap warga. Berjarak 500 meter dari pusat pengeboran, tanpa tahu bahaya yang mungkin terjadi, warga menuntut pihak Petrocina membuat nota kesepahaman terlebih dulu sebagai jaminan keamanan warga. Kita mengkhawatirkan efek-efek dari eksplorasi itu, baik masalah ekonomi, kemudian masalah keselamatan, terutama memang yang utama adalah keselamatan warga itu. Meski memahami kekhawatiran warga, pihak Petrocina menolak dituding tidak pernah melakukan sosialisasi. Petrocina melakukan kegiatan ini adalah sudah legal, sudah mengantongi izin, ya kan, kemudian KNPN sudah disetujui oleh BLA Gresik, ya kan. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintahan desa yang tanggal 30 Juli 2010 kemarin. Rencana eksplorasi sumur migas Lengowangi 1 memang mengundang pro dan kontra di kalangan warga. Dan hingga kini, berbagai persiapan ke lokasi eksplorasi terus dilakukan Pertamina Petrocina East Java sejak mengantongi izin prinsip dan sewa lahan senilai 2,7 miliar rupiah untuk 3 tahun. Muhammad Kodin melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya akhirnya menetapkan pencoblosan ulang pemilihan wali kota di 5 kecamatan dan 2 kelurahan awal Agustus mendatang. Coblos ulang ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan pasangan Arif Afandi Adis Kadir. Setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan KPU Pusat, KPU Kota Surabaya akhirnya menetapkan coblos ulang pemilihan wali kota atau Pilwali Surabaya. Pencoblosan ulang tersebut akan dilaksanakan 1 Agustus mendatang. Untuk anggaran pemungutan suara ulang ini, KPU masih berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya. KPU mengagendakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 2 Agustus. Jadi proses ini kita harapkan nanti semakin cepat, semakin baik. Namun keputusan itu dipertanyakan Panwas. Penetapan pencoblosan ulang dinilai sebagai keputusan yang terburu-buru. Kenapa saya katakan keburu-buru? Lah sekarang mengenai masalah lelang logistik. Lelang logistik apa bisa menyelesaikan dengan tempo 1 minggu atau 2 minggu? Persoalannya kan karena ini anggaran yang logistiknya ini kan lebih dari 50 juta. Seperti diberitakan, pasangan Tri Risma Bambang Deha memenangi Pilwali Surabaya yang digelar 2 Juni lalu. Namun Mahkamah Konstitusi pada 30 Juni lalu memutuskan coblos ulang di 5 kecamatan dan 2 kelurahan. Di luar wilayah tersebut, KPU Kota Surabaya juga diminta melakukan penghitungan ulang. Putusan MK ini muncul menyusul gugatan pasangan Arif Afandi Adis Kadir. Ismoyo melaporkan dari Surabaya. Saudara, yakinkah Anda tabung LPG Anda aman? Di Malang, polisi menemukan puluhan tabung LPG 3 kg yang bukan saja tidak bersertifikasi standar nasional Indonesia, tetapi juga bocor. Untuk mengakalinya, tabung-tabung itu ditambal dengan sabun. Razia tabung LPG 3 kg terus dilakukan. Namun apa yang terjadi?
puluhan tabung yang tak bersertifikasi SNI masih saja ditemukan. Tak tanggung-tanggung, tabung-tabung itu ditemukan di SPBU yang notabene milik Pertamina. Selesai di situ, ternyata tidak. Hasil pemeriksaan polisi juga menemukan sebagian tabung tersebut juga bocor. Dan perhatikan lapisan sabun ini. Inilah solusi yang dilakukan untuk mengatasi kebocoran. Sayang tidak ada langkah lanjutan dari polisi. Apa sebenarnya tujuan dari razia polisi? Supaya barang-barang atau LPG 3 kiloan yang rusak dan tidak layak edar itu tidak sampai ke konsumen atau kepada masyarakat. Karena contoh juga sudah banyak, di Kabupaten Malang sendiri ada sekitar 8 kasus ya, mungkin sekitar 8 kasus mulai Januari sampai dengan Juli 2010. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang berwenang mengurusi masalah ini juga tidak terlibat. Agaknya Anda selaku pengguna masih harus lebih berperan aktif. Periksa tabung dan perlengkapannya agar terhindar dari musibah ledakan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, harga cabai kian melambung di pasaran. Ini dikarenakan pasokan cabai memang berkurang. Selain petani menanam lebih sedikit dari biasanya, penyebab harga cabai melejit adalah cuaca yang tidak menentu serta serangan hama sehingga pasokan semakin sedikit. Haryanto dan keluarganya begitu semangat memanen cabai di ladangnya yang berada di desa Bangsring, Banyuwangi. Meski sebagian cabai belum cukup tua, tetap dipanennya. Permintaan pasar yang tinggi dan harga yang selangit mencapai Rp35.000 per kilo di tingkat petani menjadi alasannya. Berkurangnya pasokan cabai ini menurut Haryanto karena sejumlah sentra penghasil cabai seperti Banyuwangi, Malang hingga Ampenan, Bali gagal panen. Dari luar nggak ada kiriman. Yang dari Ampenan itu rusak. Yang daerah selatan ya rusak, dari Malang rusak semua ini. Oh, jadi nggak ada cabai dari luar ya? Nggak ada. Diserang penyakit. Haryanto masih lebih beruntung dibanding petani cabai di Junrejo, Batu. Walau panen, mereka tidak ikut merasakan harga cabai yang kini kian pedas menyengat. Ini dikarenakan mereka jatuh ke dalam permainan tengkulak. Mereka seakan tak berkutik, karena jika tak dijual, cabai dipastikan membusuk akibat serangan hama dan guyuran hujan. Cabainya ini rusak, ya cuaca itu pengaruh. Kalau cuaca hujan, ya bisa merusak. Terus ya virus juga. Ya jadinya seperti ini, kena virus yang pate itu. Terus merugi. Stigma ini terasa begitu melekat di kalangan petani cabai di Batu. Entah sampai kapan. Agus Ainul Yakin dan Nur Ramadan melaporkan dari Banyuwangi dan Batu. Sementara di Batu, saudara, seorang anak di desa Junrejo terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan menggapai cita-citanya. Setahun terakhir ia menderita tumor pada mata kirinya. Pengobatan terasa mustahil karena kemiskinan yang demikian akrab dengan keluarganya. Hari-hari Silviana Fitri Nurjanah kini hanya ia habiskan di rumah bersama ibu dan adiknya. Mengulang buku pelajaran sekolah, mengisi waktu yang kini terasa begitu lama berlalu. Setahun terakhir, tumor menggerogoti tubuh anak ini, persisnya pada mata bagian kiri. Dan sejak itu, pengobatan praktis tidak pernah dilakukan warga desa Junrejo ini. Ketiadaan biaya menjadi alasan klasik yang kerap memupus harapan si miskin untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Untuk menopang hidup, Purwantono, ayah Silviana, bekerja sebagai buruh tani. Lantaran tidak mendapat pengobatan, penyakit Silviana kian hari kian bertambah parah, hingga seluruh mata kirinya menutup. Dengan lirih Purwantono hanya bisa mengungkapkan harapannya. Harapan Bapak itu ya bisa sembuh, ya. Bisa melanjutkan sekolah. Ya. Kalau bisa sembuh normal, ya, fisiknya, otaknya normal kan bisa sekolah. Tumor tidak hanya merusak mata Silviana, namun juga menghentikan langkahnya untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. Padahal semangatnya masih berkobar. Akankah uluran tangan itu datang? Pertanyaan ini pula yang terus menggelayut dalam diri Silviana. Entah sampai kapan. Nur Ramadan melaporkan dari Batu.